membangun ketekunan dalam rangka memantapkan pilihan. Hingga pada akhirnya api yang membara padam sedikit demi sedikit. Bahkan menenangkan aku yang tak berucap apapun. Meninggalkan aku dalam kebiasaan buruk juga sulit untuk dilakukan. Tapi risikonya begitu besar. Pengaruhnya merobek-robek jiwa. Namun aku semaksimal mungkin berupaya untuk berkonsentrasi menuju ruang dan waktu yang akan aku tuju. Walau taruhannya adalah keterasingan. Aku juga perlu aku yang tegas dalam menanggapi banyak hal, agar ego dan nafsu yang mendiami jiwa ini lenyap tak tersisa hingga akhir hayatku. Aku yang tertata rapih akan menyeimbangkan sebuah rencana yang besar, yang meliputi masa depan yang bersinar, akal pikiran yang cemerlang, tubuh yang sehat, rutinitas yang tak monoton, stabilitas ekonomi, dan merangkul erat kerabat dekat. Tapi jangan sampai rancangan begitu matang dengan sempurna, aku tidak menekuninya. Bosan tak mendapatkan hasil dan takut tak sesuai rencana. Jangan sampai aku hanyalah rencana yang tak melangkahkan kaki. Keadaan inilah yang justru menyayat hatiku. Patut untuk membuang jauh-jauh ketakutan, kelahiran dan tumbuh, serta dewasanya aku hidup di sini untuk bertaruh dan bertarung dalam penderitaan. Aku tidak memungkiri bahwa aku bersenang ria kemudian, tapi kecil kemungkinan jika aku hanya mementingkan gairah pada kesenangan dan tak ada perubahan sama sekali. Setelah sekian lama aku merasakan manis, asam, pahit, dan segalanya dalam kehidupanku, di mana pada setiap kejadiannya akan menumbuhkan diriku, membentuk karakter yang tajam, tangguh dan tenang, walaupun terbilang masih berumur belia, entah kekanak-kanakan, aku akan tetap menyesuaikan pada jalur pembacaan dalam diriku sendiri. Bahkan pada saat selera humorku tak sefrekuensi lagi dengan teman dekatku, aku akan tetap meresapinya, walaupun ternyata hanya untukku sendiri, dengan menetapkan bahwa hal ini adalah hal yang serius aku ucapkan. Karena faktanya ini adalah untukku sendiri di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Lantas yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah masih ada ketakutan dalam diriku untuk mencapai jalan yang benar? Aku menganggap tak ada yang istimewa selain menikmati dengan bayangan diri sendiri. Selama aku masih sadar akan hal tumbuh dan berkehidupan, selama itu pula aku hidup dalam bayang-bayang kedamaian jiwaku, tanpa syarat apapun, tanpa kekangan apapun, dan tanpa arahan siapapun. Dan dengan mementingkan detik ke detik, jam ke jam, hari ke hari, memberikan pemahaman atau mengasah ketajaman dalam diri sendiri. Tanpa melakukan apa-apa, akan mengartikan kesenjangan pada diri sendiri terhadap kehidupan sosial yang berada di depan mata. Setumpuk realita seakan membungkam, juga rangkuman mantra menerkam akal sehat. Hingga pada akhirnya kalimat-kalimat dengan serius tertulis, serta memakan waktu yang lama tak terhitung lagi. Selain daripada itu, tak ada yang istimewa jika kerumitan dalam berkehidupan tak merawat diri kita sebagai manusia, yang tindak tanduknya hanyalah kesalahan demi kesalahan. Semua pasti merasakan, termasuk aku tanpa mengucilkan siapapun. Akan tetapi, aku dengan berani menetapkan bahwa selagi aku masih merasakan pekik dalam berkehidupan, pada saat itu juga aku harus menyadari akan tumbuhnya benih yang akan menembus apapun yang ada di hadapannya. Kesadaran aku memuncak saat aku tahu bahwa aku harus turun kembali
Dan ini demi aku yang tak punya kuasa atas apapun. Sebab jika ketergantungan akan hal tersebut, maka penyebab utamanya adalah ego yang dengan penuh kesadaran tak ada yang patut merasakannya, sekalipun ia sedang menjalankannya. Dan aku menanggapi bahwa keadaan dalam situ sedang terlilitkan, sehingga jawaban apa yang perlu dipersiapkan atau tak ada yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai aku menanggapinya dengan memutarbalikkan kata-kata dan tak siap bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan. Mungkin bersiap untuk menapaki pilihan, mungkin bersiap untuk mengokohkan pilihan, dan mungkin juga kata mungkin untuk dibuang saja jauh-jauh. Rupa-rupanya jika disadari dengan cermat, keadaan pasti akan terus berubah dan tak bisa kita sebut sebagai kelebihan. Karena sebenarnya ialah kita sendiri dengan semangat, kita sendiri dengan jujur, kita sendiri dengan tenang. Berbenah bukan suatu kebetulan, melainkan adalah sebuah kewarasan dari diri kita sendiri, dengan meyakinkan diri kita sendiri bahwa suatu saat akan berbunga. Walau banyak yang memperebutkan, belum tentu semua berselera sama denganmu, dan bersiaplah untuk menemui musim gugur. Di situ akan terlihat kebenaran yang sejatinya akan memberimu kebajikan.